Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di proyek podcast eksternal. Sekarang proyek ini kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Rian Andrian. Beliau adalah salah satu dosen STI di UPI Kampus Purwakarta dan beliau juga seorang pengusaha sukses. Selamat pagi, Pak. Bagaimana Halo kabarnya? pagi, apa kabar Nisa? Alhamdulillah, Pak, baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Amin. Ya Pak, menurut Bapak sendiri nih ya Pak, pendapat PPKM ini bagaimana ya Pak? Karena kan tiap minggunya diperpanjang terus ya Pak, walaupun katanya mau diituin, tapi tiap minggu tuh diperpanjang terus selama seminggu. Menurut Bapak bagaimana tentang PPKM ini? PPKM ya? Iya. Menurut saya setiap kebijakan pasti ada dasarnya. Setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra, ada positif dan negatifnya. Tergantung nih kita mau lihat dari sudut pandang yang mana. Yang pasti saya mencoba positif untuk percaya pemerintah bahwa ini yang terbaik gitu ya, ini yang terbaik. Layaknya obat gitu ya. Obat kalau diminum kan pahit ya, tapi menyehatkan. Cuma pahit gitu ya. Dampaknya apa? Pahit yang dirasakan mungkin oleh masyarakat ya. Perekonomian nggak jalan, nggak bisa kerja, apalagi UMKM. Makin banyak pengangguran ya Pak? Ya gitu ya. Salah satunya itu. Tapi insya Allah sih dampak positifnya adalah kesehatan kita semua ya. Dan kita harus sama-sama mendukung pemerintah untuk bisa kembali normal lah ya keadaan ini gitu ya. Yang pasti di kondisi saat ini mah jangan lepas dari harus tetap semangat, berusaha dan berdoa gitu ya. Pasti ada jalan, pasti ada celah gitu Nisa. Iya Pak, kan tadi kan Bapak ngomong ada dampak positifnya. Ini kan Bapak sebagai dua nih Pak, di salah satu sisi, yaitu sebagai dosen dan sebagai pengusaha. Kalau dilihat dari sebagai profesional IT di bidang pengusaha itu, apakah Bapak merasakan dampaknya Pak? Misalkan kayak pengurangan gaji atau misalkan banyak yang di PHK, bagaimana? Dampak jelas terdampak ya kalau dari sisi bisnis, tapi sebetulnya kalau dilihat karena saya bisnisnya di bidang teknologi ya, di bidang IT. Kalau misalkan dilihat industri yang paling berjalan kuat di masa pandemi ini hanya dua nih Kak. Pertama pertanian, kedua IT gitu ya. Karena di bisnis IT teman-teman nggak harus datang ke kantor. Saya hampir full time 2 tahun ini, hampir mau 2 tahun kebanyakan kerja di rumah. Kita bisa melakukan apapun dari rumah gitu ya. Perusahaan saya Enigma pun sebenarnya dari sebelum pandemi kita udah terbiasa bekerja remote karena klien kami yang utama itu ada di Amerika. Kita kerja dengan klien dari Amerika lebih dari 2 tahun. Lalu untuk engineer pun programmer gitu ya dan lain sebagainya, teman-teman terlibat itu kita bisa kerja secara remote. Secara keseluruhan terdampak pasti, tapi industri yang kuat dan bertahan saat ini salah satunya IT. Jadi insya Allah sih kita tetap berusaha sebaik mungkin ya agar tetap bisa berjalan. Kurang lebih seperti itu bisa. Ya Pak, tadi kan Bapak bergerak di bidang itu, pasti Bapak pernah gitu ya Pak bikin suatu aplikasi atau suatu perbaruan di bidang bisnis online. Nah, menurut Bapak itu pengaruh atau tidak untuk UMKM yang bergerak di bidang itu? Kayak dampak positif atau dampak negatifnya? Saya ngembangin startup, tapi startupnya nggak jalan. Kami coba peti emas kan, namanya Lokaven. Startupnya di bidang industri pariwisata. Kalau teman-teman tahu Traveloka dengan Traveloka Experience-nya itu startup saya model bisnisnya hampir sama lah dengan si Traveloka Experience ini. Tapi kita peti es kan karena industri pariwisata sedang tidak baik gitu ya saat ini gitu ya. Jadi kami coba kesampingkan terlebih dahulu. Tapi kalau kita coba melihat ke belakang ya,
eh, pengaruh teknologi dengan usaha di masyarakat yang berkembang khususnya UMKM itu jelas besar banget. Saya ada case tentang ojek online yang menarik nih, bisa. Waktu zaman ojek online masuk ya, itu kan ada dua kubu tuh. Iya benar. Antara dua kubu, antara ojek yang memang dia saya mau beralih nih transformasi digital gitu ya, mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya gitu. Tapi ada yang kekeh gitu, enggak, gua mah pengen di pangkalan nih gitu ya, sehingga jatuhnya dua kubu ini sempat tidak bisa bersatu nih gitu ya. Iya Pak, benar banget. Benar. Sampai di sini juga tuh Pak ada pelang Pak, jadi ojek online dilarang masuk. Nah itu dia. Padahal ya kalau saya sempat compare naik ojek online gitu, naik. Saya kan senang ngobrol nih gitu ya. Saya tanya sama tukang ojek ini, Mang, sejak kapan nih ngojek? Oh udah setahun lebih Pak gitu ya. Waktu sebelum pandemi ya ceritanya. Setahun lebih Pak gitu ya. Terus gimana penghasilan? Alhamdulillah Pak, kita per hari dapat sekian. Oke, beda deh sama dulu kita di pangkalan Pak. Kalau di pangkalan susah gitu ya dan lain sebagainya gitu. Saya lihat wah iya ya, susahnya kenapa ya? Susahnya saat ini orang udah enak gitu, mau apa-apa tinggal ungkang kaki, tinggal pencet gitu ya. Pesan lewat handphone gitu ya. Saya mau pergi kemana atau saya mau makan apa semudah itu gitu ya. Kalau kita diam di pangkalan, ya rezeki kita segitu-gitunya gitu ya. Terus kalau misalkan di-compare nih sama ojek pangkalan, ternyata ini ojek pangkalannya keras-keras nih, dan mostly ini orang yang belum tahu aja manfaat besarnya. Tapi kalau dia ngerti gitu dan mau open mind gitu ya, membuka dengan luas pandangan mereka, teknologi itu bukan untuk dilawan, Nisa. Teknologi itu bukan dilawan, tapi kita harus memanfaatkan teknologi, mengikuti zaman ya Pak. Betul gitu, karena kalau misalkan kita diem gitu ya dan melawan arus ini, ya akan ketinggalan gitu ya. Orang mah udah ke Arab gitu ya, ke Inggris gitu ya, kita mah masih di Purwakarta kan bingung gitu ya. So ini nih yang harus kita buka mindset. Ada case lagi teman saya orang Tasik dulu, kita SMA bareng di Kabupaten Bandung kebetulan. SMA bareng, dia bisnisnya konveksi. Waktu SMA dia pindah ke Tasik karena bisnis keluarganya bangkrut. Dan kemudian akhirnya dia merintis kembali gitu ya, ketika udah beres sekolah gitu ya, tidak melanjutkan kuliah kalau nggak salah orangnya, merintis kembali. Dan karena dia orangnya melek banget teknologi gitu ya, saya awalnya belajar pakai komputer gitu ya, edit video dulu dari orang tersebut, namanya Ferry ya. Nah banyak banget gitu ya, dia mulai pertama tuh saya ingat mulai bisnis, buka lagi konveksi kecil, jual online, omsetnya gede banget bisa. Sampai saya kan sama dia sama-sama seneng otomotif nih, ngiler sendiri lihat koleksinya. Kemarin baru beli Cayenne Scrambler, harganya 375 juta. Beli Harley, rumah, mobil. Wah, banyak banget, balik modal banget ya Pak berarti ya Pak? Iya, berkali-kali lipat gitu ya. Cuma memang ketika pandemi ini agak sedikit terdampak dan persaingan pun besar gitu ya. Nah, mungkin dampak positifnya adalah kalau kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik, kita bisa menjalankan bisnis kita dengan baik. Bisnis ini bukan bisnis hanya mencari uang ya, tapi beraktivitas juga. Kayak gini nih ya, kita sharing podcast, ini bisnis. Saya ngajar, nih bisnis itu kegiatan gitu ya. Kalau pencari uang ya bisnis real untuk dapat keuntungan gitu ya. Jadi intinya dengan teknologi kita bisa melakukan apapun gitu ya, lebih efektif.
efisien. Kalau dulu kita nggak pernah berpikir kalau harus pergi jauh ke pasar, harus jalan dulu ke pangkalan ojek, panas, hujan, ada ojek gitu ya. Ini tinggal buka aplikasi. Ini tinggal buka aplikasi, mamangnya datang, hello Gojek, gitu ya. Nyebut merek jadinya. Gitu Nisa. Iya Pak, benar. Apalagi kan sekarang tuh banyak banget ya Pak aplikasi semacam ojek gitu. Terus juga ada macam-macam namanya. Terus juga di dalam aplikasi itu kayak diperbarui gitu aplikasinya. Kayak misalkan tadinya nggak ada misalnya gosen, cuman nganterin doang, ini ada. Terus juga sekarang di Shopee gitu ya Pak. Di Shopee banyak tuh, ada Shopee Mall, Shopee apalagi tuh Shopee Food gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak tuh iya. Menurut Bapak tuh gampang nggak sih Pak untuk membuat suatu aplikasi yang sekarang ini? Siap. Ini konteksnya adalah ngembangin teknologi ya. Iya, yang udah ada. Inovasi. Gampang susah. Gitu ya. Gampang susah. Nah, saya ngajar teknopreneur nih di kampus. Yang saya tekanin adalah teman-teman, bagaimana teman-teman bisa menghasilkan ide, mendapatkan ide yang penting itu dua hal. Pertama, ide itu bisa menjawab permasalahan dari pengguna. Kedua itu, ide itu bisa menjawab kebutuhan pengguna. Jadi istilahnya kalau ngembangin bisnis di startup gitu ya, produk digital, kita ngembangin produk itu harus user centris. Harus yang dibutuhin semua orang ya Pak. Iya, karena sebagus apapun produk digital ya, kalau ternyata tidak dibutuhin sama pengguna, useless, gak bakal digunakan, rugi. Challenge-nya di situ gitu ya. Bagaimana kita dapetin ide bisnisnya gitu ya. Kalau ngembangin teknologi mah teman-teman insya Allah lah ya, anak-anak kita gitu ya, anak-anak di banyak idenya gitu. Jawa Barat, Indonesia jago-jago bisa, serius. Tapi untuk ide kreatif itu ya, ide kreatif yang agak challenge nih, agak susah nih, perlu riset gitu ya. Maka dari itu tim pengembangan produk digital, platform teknologi itu berkembang. Kalau dulu mah kan sebatas sistem analis, programmer, front end, back end sudah done gitu ya. Kalau sekarang ada product manager, ada business analyst, ada UX researcher gitu ya, yang ngeriset gitu ya, dari sudut pandang pengguna itu apa dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kemudian ada designer, baru nanti engineer front end, back end, mobile dan lain sebagainya. Challenge-nya itu di fase awalnya aja, bagaimana kita bisa mendapatkan ide produk yang ini bisa menjawab permasalahan yang mana, target marketnya siapa, karena gini, permasalahan Nisa beda dengan saya gitu ya, dan persona kita berbeda gitu ya. Saya sebagai personifikasi seorang bapak gitu ya, bapak anak 2 gitu ya, tapi tetap muda gitu ya jiwanya. Nah itu gitu ya, jadi memang challenge-nya itu gimana kita bisa bikin dapetin ide gitu untuk bikin sesuatu. Itu sih. Tapi kalau dari sisi teknik engineering mungkin susah. Tapi kalau orang yang udah terbiasa ngoding, insya Allah gampang sih. Cuma butuh waktu. Sama ini sih, di fase awal ini ada 2. Ada bisnis startup yang memang udah ada modal gitu ya, udah ada modal, entah itu dari ownernya yang udah punya modal dan lain sebagainya, sehingga bisa dikembangin doang. Bisa tanpa harus mikir modal gitu. Betul. Tapi ada yang kita nih, misalkan teman-teman mahasiswa bisa nggak ya bikin produk digital gitu, startup gitu. Bisa banget. Yang penting apa? Teman-teman mau komitmen untuk investasi. Investasi itu nggak perlu melulu uang, tapi waktu gitu ya. Teman-teman mau nggak ngeluangin waktunya untuk ideation gitu ya, melakukan proses ideation, mencari masalah, riset gitu ya, interview ke orang, ke calon target user berdasarkan domain problem yang ingin di-solve gitu ya. Mau nggak investasi waktu ngumpul sama tim, mau nggak investasi waktu coding dari pagi berjam-jam sampai malam gitu.
mau nggak investasi waktu, nyisihin waktu bermainnya gitu, itu aja gitu ya, bisa, teman-teman bisa gitu ya, gitu bisa. Jadi, Pak, tadi kan Bapak singgung tentang mahasiswa nih Pak, kalau misalkan mahasiswanya itu mengoding sendiri tanpa meriset ke lapangan, apakah bisa Pak? Susah. Sekarang gini, tantangannya apa Pak? Gini, misalkan nih saya sendiri nih, atau saya sama Nisa, kita bikin supermarket atau kita bikin sesuatu yuk gitu. Saya punya ide A, B, C, D, E, F, G nanti akan digunakan oleh user. Oke Pak, ayo gitu. Ngoding saya pas datang nih ke user, Lukman, saya punya produk launch. Kamu bikin produk apa? Ini tuh buat saya, buat orang seperti saya, katakan target marketnya tuh orang dengan persona seperti Lukman gitu ya. Buat seperti saya, saya emang nggak butuh ini. Saya emang nggak butuh A, saya emang butuhnya B. Terus kita terlanjur ngoding, terlanjur development, terlanjur nyisihin waktunya banyak. Nah gitu Nisa. Jadi kita harus berpikir gini. Kita harus berpikir bahwa yang namanya asumsi, Nisa, itu belum tentu benar. Kalau kita punya ide, nggak divalidasi, melibatkan usernya, melibatkan penggunanya, itu akan fatal menurut saya ya. Karena tadi asumsi mah tidak selalu benar. Maka yang harus dilakukan apa gitu ya? Validasi gitu ya. Validasi ide gitu ya. Kalau misalkan udah ada prototipe-nya, validasi prototipe-nya gitu ya, melakukan usability testing, ini benar nggak, ini kamu butuh ini nggak, dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga nanti apa yang kita kembangkan sama teman-teman gitu ya, Nisa dan teman-teman misalnya, itu bisa tepat sasaran, bisa menjawab tadi apa kebutuhan sama permasalahan yang dihadapi pengguna di domain problem tertentu. Kayak katakan, saya pengen bikin e-commerce deh. Oke, e-commerce gitu ya. Emang permasalahan yang ingin kamu solve apa? Karena kalau misalkan kita nggak bisa nge-solve permasalahan di domain problem tadi, e-commerce gitu ya, nggak bakal dipakai gitu. Sama kayak gini lah, kamu pakai ojek, kenapa? Karena saya butuh jalan nih ke depan, butuh ke sekolah gitu. Ya sama gitu ya, kalau kamu bikin platform apa, ada nggak yang butuh itu, seperti orang butuh ojek untuk ke depan. Iya. Gitu. Karena kalau nggak ada orang yang butuh ojek untuk ke depan, ojek online nggak bakal laku gitu. Tapi Pak, saya mau nanya, kan banyak sih Pak, dulu tuh ojek online yang banyak namanya, kayak misalkan Gojek, Grab, Maxim, Uber gitu Pak. Nah kenapa yang sekarang tuh lebih unggul tuh antara Grab sama Gojek? Kenapa yang sebelumnya kayak Uber sama Maxim tuh bangkrut, padahal jauh lebih murah mereka dibanding Grab sama Gojek? Itu bagaimana Pak? Oke. Di yang namanya produk itu harus punya value proposition, Nisa ya. Oke. Saya tanya nih, kenapa Nisa pakai Gojek dibanding pakai Uber? Saya awal-awal tahu Gojek duluan, karena Gojek duluan yang ada di pemasarannya. Oke. Karena Gojek apa? Pionir ya? Iya. Okay. Pertama. Karena Gojek pertama itu Uber. Gojek tuh niru Uber. Tapi memang yang nge-hype-nya Gojek gitu. Gojek udah jadi top of mind duluan gitu ya. Bener Pak. Jadi pikiran tuh Gojek gitu ya. Lalu selain tadi top of mind berarti produk delivery-nya yang harus bagus. Sebuah produk startup itu harus punya value proposition. Value proposition itu adalah hal yang mendasari kenapa saya harus menggunakan produk tersebut. Sama kayak gini deh, Shopee sama Tokopedia. Istri saya tim Shopee. Istri saya tuh sama Pak. Belanjanya pakai Shopee. Tapi buat saya lebih nyaman pakai Tokopedia gitu ya. Ini bukan iklan. Ini contoh aja. Iya. Berarti ada alasan untuk saya kenapa pakai Tokopedia. Lebih nyaman loh, lebih enakan loh gitu.
kenapa pakai Shopee? Oh banyak diskonnya loh. Iya, dan lain banyak sebagainya diskonnya gitu kalau ya. Shopee, Pak. Tapi orang punya alasan masing-masing kan, kenapa kamu milih Shopee, kenapa saya milih Tokopedia gitu ya. Nah tadi di Maxim sama Uber mungkin value propositionnya itu nggak kuat, sehingga nggak menjadikan alasan kenapa orang harus pakai Maxim dibanding Gojek, harus pakai Uber dibanding Gojek gitu ya. Makanya, nah satu lagi nih, setelah value proposition di pengembangan produk itu ada istilahnya ini nih Sa. Kalau dulu kan ngembangin produk itu kita istilahnya kita ngembangin MPV gitu ya. MVP gitu ya. Minimum viable product. Minimum viable product itu adalah kebutuhan dasar agar produk ini bisa di-launch dan digunakan. Sama kayak Gojek dulu. Gojek dulu kan nggak ada GoPay, nggak ada GoFood gitu ya, GoRide aja. Benar, cuma GoRide. Itu adalah minimum viable product-nya. Jadi dengan Gojek aja orang udah pakai gitu ya. Lalu ada GoRide dan lain sebagainya, itu minimum viable product. Sama nanti kalau misalkan Nisa dan teman-teman yang nonton gitu ya, teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya. Kalau misalkan ngembangin sesuatu tuh nggak harus sempurna duluan, tapi minimal ada MVP gitu ya, minimum viable product. Tapi setelah namanya MVP gitu ya, ada istilahnya MLP. Ayo, tahu nggak? Minimal launch product. Minimum lovable product. Oke. Jadi kalau kita mengacu ke rumus Pareto ya, ke rumus Pareto, Nisa, itu ada teori yang mengatakan bahwa 100 yang kamu dapat itu dipengaruhi oleh 20% yang kamu punya. 100 yang kamu dapat itu mungkin sebagian besar dihasilkan dari 20% effort yang kamu punya. Katakan sebuah produk digital punya 10 fitur. Mungkin ya kenapa produk itu bisa achieve sukses, itu hanya 2 fitur utama, 2 fitur andalannya saja yang dipakai gitu. Nah, 2 fitur yang itu lebih dominan. 2 fitur itu yang lebih dominan, yang paling dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah MLP, minimum lovable product. Dan orang ketika riset dapetin itu harus fokus ngejaga itu dengan baik, ngembangin itu dengan baik, dengan inovasi-inovasinya. Jadi tadi nyambungnya dari value proposition, ujungnya adalah nanti kita punya MLP, minimum lovable product. Kenapa sih saya cinta satu brand gitu ya? Cinta tadi satu toko online gitu ya. Harusnya kita bikin merek tadi gitu ya. Jadi sponsor. Tapi emang kenyataan sih Pak. Saya salah satu penggunanya paling setia. Terus bagaimana Pak tanggapan Bapak sebagai dosen nih Pak tentang mengenai mahasiswa untuk membuat suatu produk yang dapat bersaing dengan produk luar negeri? Kan di salah satu e-commerce tuh ada ya Pak, salah satu produk luar negeri itu lebih murah, terus ongkirnya juga dipotong gitu. Sedangkan kalau misalkan beli di produk dalam negeri ya lumayan mahal walaupun dapat potongan ongkir. Itu bagaimana Pak? Produk atau platform nih? Produk. Jadi itu di suatu e-commerce ya. Kan ada tuh yang dari luar negeri, misalkan kayak China gitu. Iya benar Pak. Nah tuh harga aslinya tuh, iya benar Pak. Tapi walaupun lama ongkirnya tuh dipotong. Terus kalau misalkan dari dalam negeri cepat tapi mahal gitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Siap. Tanggapan saya bukan sebagai dosen ya, sebagai umum ya. Untuk gini, ada harga, ada barang gitu ya. Sama harga itu banyak banget dipengaruhinya, bisa banyak faktor, cost production, cost distribution dan lain sebagainya gitu ya.
dan lain sebagainya. Kebanyakan di cost production. Kalau kita ya ke negara sebelah, negara Cina lah ya. Cina itu harus kita akui mereka maju banget. Seriusan. Mereka punya industri berkembang banget. Dan dari sisi itu kita harus belajar sama mereka. Seriusan gitu ya. Industri manufaktur di mereka tuh udah besar. Oke, udah besar. Sehingga mereka bisa produksi dalam jumlah besar. Sekali produksi dalam jumlah besar. Cost produksinya bagi mereka akan lebih ringan dibanding gini. Saya sekali produksi 1000 kaos itu akan lebih murah dibanding produksi 10 kaos. Bener nggak? Iya, benar. Analoginya kayak gitu. Produk lokal mungkin diproduksi tidak dalam jumlah banyak sehingga produksinya besar mempengaruhi harga gitu ya. Produk luar cost produksinya diproduksi dalam jumlah banyak, cost produksinya lebih kecil kalau dibagi dalam jumlah ya. Dibagi dalam jumlah. Artinya mereka bisa ngejual barang lebih murah dan melakukan potongan ini itu ya, termasuk tadi biaya kirimnya dan lain sebagainya gitu ya. Oh, berarti itu berarti kalau misalkan mereka tuh lebih diituin ke orderannya dibanding kayak nanti ruginya gimana gitu Pak. Maksudnya dia tuh nggak mikirin ruginya ya Pak? Enggak, mereka mikirin untung. Tetap mana ada bisnis yang nggak mikirin keuntungan. Cuma mereka mah produksinya massal besar. Itu baru pertama yang mempengaruhi harga ya. Cost produksi gitu ya. Yang membedakan mereka udah pakai mesin mungkin yang udah di-develop sedemikian rupa, ngasilin produksi yang besar dengan cost produksi yang kecil, sementara kita produksinya misalkan kalau mereka produksinya jutaan, kita mah cuma 100 gitu ya. Itu pertama. Cuman beberapa doang. Yang kedua, saya lupa. Oke, itu yang pertama terkait dengan cost produksi. Oh ya, yang kedua itu kualitas. Oke, saya ini teman-teman, kebetulan saya belanja 2 barang yang sama, tapi kualitasnya berbeda. Barang yang sama tapi kualitasnya berbeda. Saya pakai jam produk lokal. Saya kemarin sebentar. Saya kemarin beli tali jam. Oke. Ini saya beli talinya seharga 80.000. Oke. 80.000. Lalu saya beli dari Cina. Masih lama ya Pak? Seminggu. Harganya berapa kira-kira? 50 ke bawah. 19.000. Tuh kan. Tapi kualitasnya beda jauh. Bagus yang memang saya beli 80.000 dibanding yang 19.000. Artinya gini, ya ada harga, ada barang lah gitu ya. Orang tuh nggak bakal memproduksi dengan harga murah tanpa mereka mengorbankan sesuatu gitu ya. Banyak yang harus dikorbankan ketika kita menjual dengan harga murah. Saya beli masker nih, beli masker lokal dengan merek yang orang ketahui gitu ya. Masker modelnya sama, warnanya sama dengan masker dari Cina. Yang masker dari Cina saya beli 50 pieces itu harganya 11.000. Oke. Saya beli lagi masker lokal, model yang sama, 25 pieces, harganya 39.000. Lebih sedikit, tapi lebih mahal, 3 kali lipat atau bahkan nyaris 4 kali lipat dibanding masker Cina yang jumlahnya lebih banyak, 50 pieces. Tadi 25, ini 50, tapi harganya jauh lebih murah, 11.000. Compare nih, bener, kualitas mah nggak bohong. Jadi ada 2 ya yang mempengaruhi,
harga ya. Kita mau ngorbanin apa nih? Kualitas apa quantity? Gitu. Pasti ada yang dikorbanin kalau ketika ada harga yang lebih murah. Selanjutnya adalah kita mau produksinya dalam jumlah besar atau dalam jumlah kecil, karena cost production itu mempengaruhi banget. Dan salah satu teori ya untuk kita menentukan harga adalah seberapa besar sih biaya yang kita keluarkan dibanding biaya yang kita dapatkan. Gitu Nisa, thank you. Iya Pak, ya Pak, ada satu lagi nih Pak, penasaran banget. Kan kita nih hidup di perkotaan ya Pak, bagaimana mereka yang tinggal di pedesaan yang menurut mereka dan masih ada campur rasa adat istiadatnya tentang mengenai perkembangan zaman ini. Kayak misalkan dia tuh tidak benar-benar paham gitu Pak mengenai tentang suatu e-commerce atau suatu bisnis online atau apa gitu Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Oke, menurut saya mau dimanapun kita berada, kita harus bisa open mind, karena zaman terus berkembang gitu ya. Kita harus terbuka, bisa menerima sesuatu yang baru sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkannya gitu. Tapi di sisi lain kita harus menghormati adat istiadat. Kayak misalkan ini menarik nih. Orang Baduy nih ya, kalau di Jawa Barat ya, orang Baduy nggak apa-apa, kita hormati saja. Baduy dalam tidak menerima teknologi sama sekali dan lain sebagainya. Baduy luar udah mulai melek gitu ya. Yang masih mempertahankan adat istiadat, mereka punya prinsip, mereka punya pegangan hidup. Kita harus hormati itu. Tapi ketika nggak ada batasan itu, nggak ada constraint tentang itu gitu ya, teman-teman bisa, kita harus open mind. Kita harus open mind dimanapun teman-teman berada. Karena tadi perkembangan zaman itu bukan untuk dilawan, tapi untuk diikuti, dan kita harus bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan kita gitu ya, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bersosial. Kebayang kalau nggak ada IG kan gatel ya, pengen story gitu ya, misalnya nggak ada Shopee gitu, gatel pengen belanja gitu ya, window shopping, pengen belanja, gitu, pengen makan gitu. Kebayang kalau nggak ada gitu ya. Nah itu, jadi open mind aja, tapi hukum adat harus kita hargai gitu. Jadi jangan sampai kita ngelepasin kearifan lokal, kurang lebih seperti itu. Tapi harus open mind. Wah, kita udah banyak banget nih cerita-ceritanya. Itu juga Bapak juga udah ngasih unjuk perbedaan antara yang Bapak beli di lokal sama beli di China gitu. Benar-benar dari situasi yang sekarang ini, para industri IT itu lebih dominan ya Pak, lebih banyak gitu dicari-cari, apalagi sekarang kita di rumah aja gitu, harus banyak mengembangkan aplikasi gitu. Dan Bapak juga sendiri sebagai dosen IT dan sebagai pengusaha di bidang IT juga pasti menerima semua Pak, waktunya juga pasti jauh lebih banyak ya Pak dibanding sebelum-sebelumnya. Sekarang kan lebih di Bapak lebih diperluin gitu sebagai pengembang teknologi gitu ya Pak. Terima kasih Pak sudah mengisi acara podcast kali ini. Thank you juga udah diundang ya. Terima kasih Pak, semoga nanti kita akan undang lagi Bapak. Ayo, dengan senang hati. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay safe semuanya.